Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin khatamin nabiyyin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istanna bisunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini waktu Indonesia bagian barat dan masih siang barangkali ya di sana. Jam Siang 11 sekali Ustaz. maksudnya. Jam Masih 11 pagi. nih. Masih pagi jam 11 Ustaz di sini. Ya berarti di sini duluan ya bukanya ya. Betul Ustaz. Masya Allah. Ya mudah-mudahan yang penting berkah. Semuanya berkah insya Allah. Amin, amin. Alhamdulillah kita dipertemukan di majelis ini dengan perbedaan waktu yang cukup jauh. Tapi tentu saja itu bukan penghalang karena kita bersama-sama ada dalam satu jamuan ilmu maksudnya dalam hal ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dibimbing oleh Allah dengan petunjuknya, bisa istiqamah di dalam atau berpegang dengan kebenaran, sampai kita berjumpa dengan Allah dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, kekasih Allah, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, dan pengikut setia beliau hingga hari akhir kelak. Muslimin muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita sore hari ini adalah tema yang cukup besar. Artinya persoalannya cukup kompleks sebenarnya. Sehingga tidak mudah untuk mendapatkan gambaran yang detail dalam satu sesi pertemuan. Akan tetapi tentu saja kita bisa mendapatkan gambaran utuh, itu yang paling penting sebagai modal awal. Jadi saya anggap ini sebagai modal awal untuk memahami gambaran utuh tentang seluk-beluk kemunculan mazhab-mazhab. Dan mazhab yang dimaksud di sini adalah mazhab-mazhab fikih. Ya. Jadi tidak membahas mazhab-mazhab akidah. Gitu. Karena memang itu dua ranah yang beririsan tapi tentu saja ada perbedaan. Dan ada latar belakang persoalan yang tidak sama pada dasarnya. Sehingga saya tidak mendapatkan terdetail, tapi saya yakin yang maksudnya adalah mazhab-mazhab fikih ya. Terutama yang masyhur, yaitu 4 mazhab, yaitu mazhab Abi Hanifah atau mazhab Hanafi, kemudian mazhab Imam Malik bin Anas atau mazhab Maliki, dan mazhab Imam Muhammad bin Idris atau mazhab Asy-Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani atau mazhab Hambali. Empat mazhab ini, pertama sekali yang perlu diketahui, atau jumlah 4 ini bukan pembatas. Artinya dalam Islam hanya ada 4 mazhab. Sebenarnya enggak. Kalau kita telusuri sejarah perkembangan mazhab-mazhab dalam Islam,
mazhab itu sesungguhnya banyak jumlahnya. Selain yang 4 ini, mazhab yang pernah bukan sekedar ada tapi populer, contohnya adalah mazhab Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i, Abdurrahman Al-Auza'i. Kemudian mazhab Al-Laits Ibn Sa'ad. Kemudian mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Mazhab Abu Thawr. Mazhab Dawud Al-Zahiri. Kemudian mazhab Ishaq Ibn Rahawai. Dan mazhab Zufar. Mazhab At-Tabari. Dan masih ada yang lain yang tidak saya sebutkan. Artinya sebenarnya mazhab itu banyak. Yang pernah ada dalam sejarah kita banyak. Cuma yang sangat-sangat populer dan terus berkembang dan dikembangkan oleh generasi-generasi berikutnya, dan bisa dikatakan mazhabnya komprehensif, artinya skup pembahasan mazhab ini bisa dikatakan menyentuh semua aspek fikih yang ada dalam wacana fikih Islam, itu 4 dan bertahan sampai hari ini. Artinya tidak hilang. Itu 4 yang disebut tadi, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Itu satu yang perlu dicatat. Yang kedua, catat di awal, perkembangan mazhab-mazhab yang 4 ini dari segi waktu atau masa perkembangannya kurang lebih berkisar antara akhir abad pertama atau masuk awal abad kedua, lebih kurang, sampai pertengahan abad ketiga. Artinya dari kisaran tahun 100 Hijriah, ini mudahnya saja, tahun 100 Hijriah, sampai tahun 200, sebenarnya 230-an. 230-an. Taruhlah mudahnya tahun 250 Hijriah lah. Imam Ahmad meninggal tahun 236. Itu yang keempat. Jadi kurang lebih perkembangan 4 mazhab ini dimulai dari sekitar awal abad kedua sampai pertengahan abad ketiga. Dalam kisaran 130 sampai 150 tahun. Berarti berdekatan maksud saya. Masalahnya berdekatan, sangat rapat. Bahkan hubungan antara imam-imam mazhab ini satu sama lain itu terjalin dengan sangat erat sebagai guru dan murid. Setidaknya 2 di antara mereka satu generasi, guru dan murid. Yang paling mudah kita ambil dari belakang, Imam Ahmad bin Hambal itu adalah murid tapi murid senior, artinya murid tapi bisa dikatakan juga beririsan sekaligus kolega dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah, Imam Ahmad meninggal tahun 236. Tapi Imam Syafi'i meninggal di usia muda, 54 tahun. Nah, Imam Asy-Syafi'i adalah murid dari Imam Malik. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah. Nah, artinya 3 imam mazhab ini sebenarnya terkait erat hubungannya sebagai guru murid. Imam Malik guru Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i guru Imam Ahmad. Bagaimana dengan Imam Abu Hanifah?
Nah, selain persoalan masa, artinya agak cukup jauh. Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150. Tahun kelahiran Imam Syafi'i, ya, otomatis nggak akan ketemu. Gitu ya. Artinya dengan Imam Syafi'i nggak mungkin ketemu. Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Tapi Imam Malik, persoalannya, Imam Malik tidak keluar dari Madinah. Sementara Imam Abu Hanifah itu tinggalnya di Kufah atau di Irak sekarang. Sehingga dari situ kesempatan untuk bertemu tidak ada. Artinya dari segi usia memang tidak terlalu jauh antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Ya meninggalnya aja 150 dengan 179. Beda 29 tahun, lumayan juga sih ya. Tapi sebenarnya kan masih bisa ketemu. Cuman masalah Imam Malik tidak keluar dan Imam Abu Hanifah di Kufah. Jauh. Mereka tahu, saling kenal. Tahu. Kenal baik. Harus cari bagi informasi. Tahu. Nah, namun tentu saja Imam Abu Hanifah itu memiliki murid-murid. Dan ada 2 murid besar Imam Abu Hanifah. Murid yang bisa dikatakan sangat dekat, yang satu bahkan yaitu Abu Yusuf. Abu Yusuf. Itu murid tapi juga sekaligus beririsan sebagai kolega. Nah, selain Abu Yusuf ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, sebagai madhab Hanafi, madhab Imam Abu Hanifah, itu bisa dikatakan baru establish sebagai madhab, itu oleh 2 muridnya ini. Artinya terbentuk sebagai dalam tanda petik ke institusinya gitu, institusi madhab, itu oleh 2 muridnya ini, yaitu oleh Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga, nah di sini persentuhan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf dengan imam-imam mazhab yang lain itu menjadi lebih kuat, terutama dalam hal ini dengan Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i setelah berguru kepada Imam Malik, kemudian melanjutkan berguru kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga Imam Asy-Syafi'i itu murid dari Imam Malik, pendiri mazhab Maliki, juga murid dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sebagai katakanlah orang atau murid Abu Hanifah yang paling berperan membangun mazhab Hanafi. Mengokohkan mazhab Hanafi. Nah, dari sini tergambar hubungan antara imam-imam mazhab itu begitu dekat dan begitu erat. Dan tentu saja hubungan guru dan murid pada dasarnya adalah hubungan kasih sayang. Tentu saja karena ilmu itu membangun akhlak, membangun adab. Gitu. Seorang guru akan menyayangi muridnya. Agar tentu saja, apalagi kalau muridnya murid-murid yang cerdas, gitu ya, yang menonjol, supaya ilmunya bermanfaat. Karena ada murid yang cerdas, yang menonjol, yang akan melanjutkan ilmunya. Nah, di saat yang sama, murid menaruh hormat yang sangat luar biasa kepada guru. Jadi hubungannya adalah kasih sayang dan penghormatan antara imam-imam mazhab ini. Jadi kesimpulan ini yang penting di ujung ini. Hubungannya itu. Sehingga kemudian persoalan perbedaan mazhab, perbedaan itu kan kesannya namanya juga berbeda. Berbeda. Perbedaan itu wujudnya di lapangan gitu. Itu bisa macam-macam, bahkan bisa negatif. Wah, kita berbeda nih kan gitu. Kita udah beda cara, beda jalan. Itu bisa jadi pertama renggang gitu ya. Kemudian ini bisa jadi saya katakan sisi negatifnya kan bisa renggang, tidak respect, bahkan bisa jadi bergesekan.
bahwa ulama-ulama tadi itu masing-masing punya madhab, ini kan jelas berbeda. Tapi hubungan antara sesama mereka adalah hubungan menyayangi, kasih sayang, berdasarkan kasih sayang dan penghormatan, menghormati. Nah ini menarik. Kita mulai dari sini. Sekarang pertanyaannya, kan tadi kalau disebutkan bahwa, atau ketika dinyatakan bahwa madhab ini yang 4 nih, kita bicara yang 4 ya, itu muncul sejak awal abad kedua, kalau tahun 100-an Hijriah. Berarti sebelum tahun 100 Hijriah itu nggak ada madhab? Nggak juga. Sebenarnya ada yang lebih tua dari madhab Abu Hanifah, yaitu madhab Al-Auza'i. Madhab Imam Al-Auza'i, ulama di Syam, itu sampai ke sohor terkenal gitu ya, di Andalus. Andalus, Spanyol, Portugal, ketika masih bagian dari Islam tentu, dan itu lama. Mereka sempat di awal-awal itu menggunakan madhab atau mempraktekkan madhab Al-Auza'i. Sebelum kemudian katakanlah madhab Al-Auza'i tidak lagi digunakan, dan kemudian masyarakat, ulama dan masyarakat Andalus menggunakan atau mempraktekkan madhab Maliki. Sampai hari ini hanya sisa-sisa yang ada di Spanyol. Saya ketika sholat di Granada, di masjid yang ada di Bayazin itu kan ada masjid ya, di Mirador itu, seberangnya Alhambra. Itu kan prakteknya masih madhab Maliki sampai hari ini pun. Gitu ya. Yang jelas di Afrika Utara, dari mulai Maroko, kemudian Jazair dan sebagainya, itu madhabnya kan Maliki yang kuat. Tunis, Libya, itu madhab Maliki. Karena memang Afrika Utara dan Andalus dari dulu gitu, yang kuat itu adalah mazhab Maliki. Tapi sebenarnya dalam sejarahnya pernah mereka mempraktekkan mazhab Al-Auza'i. Cuman mazhab Al-Auza'i tidak berkembang. Ini ada faktor lain. Bukan masalahnya kayak expired aja nggak digunakan lagi, enggak. Mazhab itu tidak berhenti pada pendiri. Tetapi yang penting berikutnya adalah bagaimana murid-muridnya dan murid-murid dari murid-muridnya itu terus mengembangkan mazhab itu. Maka itu yang membuat mazhab itu eksis dan terus berkembang. Dan bisa menjawab, artinya update, menjawab tantangan-tantangan terbarukan yang dihadapi oleh umat. Tapi begitu kemudian tadi putus dari pendiri kemudian ke murid-murid masih oke. Nah, berikutnya tidak mengembangkan. Ya udah, mazhab itu pasti akan lenyap dengan sendirinya. Itu terjadi pada mazhab Sufyan Tsauri, terjadi pada mazhab Abu Thawr, terjadi pada mazhab At-Tabari. Mazhab At-Tabari wafat tahun 310 Hijriah. Kalau tidak salah, Al-Khatib Al-Baghdadi menyatakan bahwa mazhab At-Tabari itu masih dipakai sampai tahun 400-an. 400 Hijriah. Artinya sekitar 150 tahun itu masih dipakai mazhab At-Tabari itu. Tapi setelah itu tidak ada pelanjut, tidak ada yang mengupgrade atau mengupdate, gitu ya, berdasarkan ini mazhab, sehingga kemudian mazhabnya hilang. Oke. Jadi sebenarnya sebelum 100 tahun 100 atau 100 tahun pertama itu, sebelum mazhab Hanafi sudah ada mazhab Auza'i. Artinya mazhab itu ada. Nah, tapi oke, sebelum itu lagi, taruhlah mazhab Auza'i itu dari sejak tahun 80-an, 90-an gitu. Hijriah itu sudah dipakai. Sebelumnya lagi, apakah ada mazhab? Nah, di sini kita harus tahu apa sih definisi mazhab. Mazhab itu bisa dikatakan sebenarnya bisa diartikan sebagai madrasah pemikiran dalam bidang fikih. Setiap madrasah punya atau mengembangkan metodologi yang khas dengan madrasah itu. Itu mudahnya saja ya.
Kayak dalam sosiologi ada mazhab Frankfurt, ada mazhab apa, kan gitu. Jadi setiap madrasah ini mengembangkan satu metodologi yang khas. Sehingga kemudian otomatis terbuka untuk terjadinya perbedaan pendekatan metodologi itu dengan madrasah yang lain. Nah, mengapa madrasah pemikiran dalam bidang fikih dengan metodologi yang khas itu kemudian berkembang? Ini tidak lain karena upaya untuk menjawab tantangan persoalan atau isu-isu yang dihadapi umat Islam yang terus berkembang dari hari ke hari. Ada yang baru, ada yang baru, ada yang baru. Persoalan baru itu harus ada penyelesaian. Maka kemudian cara penyelesaiannya tentu ada metodologinya di sini. Maka metodologi khasnya Imam Malik itu berbeda dengan metodologi khasnya Imam Syafi'i. Juga demikian dengan Imam Ahmad, juga dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Nah itu dia. Makanya kenapa mazhab ini bisa dikatakan establishnya agak belakangan. Di abad kedua, abad ketiga. Tentu karena akumulasi isu dan permasalahan yang dihadapi umat juga, itu kan bisa dikatakan menguat di masa-masa ini. Artinya dibanding dengan masa-masa awal, jauh lebih besar dan lebih banyak. Tantangannya lebih kuat. Sehingga kemudian dibutuhkan sebuah pendekatan atau metodologi untuk menyelesaikan itu. Supaya terstruktur. Nah ini yang penting, supaya terstruktur. Sebenarnya yang kita sebut dengan madhab sebagai sebuah praktek, ya, bukan sebagai sebuah madrasah pemikiran dalam bidang fikih, sebagai praktek, yaitu berjalan dari sejak masa Rasulullah SAW. Loh kok bisa? Ya iyalah. Akar permasalahan yang perlu diketahui. Bagaimana umat Islam menentukan hukum terhadap satu permasalahan? Bagaimana caranya? Untuk kemudian mengambil kesimpulan hukum. Kan dibutuhkan landasan, sandaran, dalil. Kan gitu. Lah dalil ini dalam arti sumber ajaran Islam otomatis kan dalil ini. Itu apa? Ya Al-Quran ya Sunnah. Ya Al-Quran ya Sunnah. Semasa Rasulullah SAW hidup, Rasulullah menghadapi banyak permasalahan. Bersama para sahabatnya, kaum muslimin di zaman beliau. Nah, kan permasalahan itu tidak selalu Al-Quran mendahului masalah. Sehingga ketika masalah ada, sudah ada jawabannya dalam Al-Quran, enggak begitu. Ada kalanya bahkan seringnya, kalau kita baca sejarah, kodifikasi hukum Islam, bahkan lebih seringnya kaum muslimin itu menghadapi masalah, baru kemudian Al-Quran turun. Kan gitu. Oke. Ini artinya kan selama Al-Quran itu belum turun, berarti belum ada, katakanlah, keputusan pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait masalah itu. Nah, dalam hal ini tidak jarang Rasulullah SAW menunggu keputusan Allah itu. Memang dalam kondisi tertentu Rasulullah SAW kemudian menetapkan, tapi nggak selalu begitu. Saya berikan contoh. Pernah dengarkan kisah Rasulullah SAW tidak menyentuh istrinya selama 1 bulan? Artinya tidak tidur di rumah istrinya selama 1 bulan. Istri-istrinya beliau tidur di Masjid Nabawi 1 bulan. Itu ada ceritanya tuh dalam sirah. Kan pertanyaannya ada apa? Pasti ada masalah. Nah, masalah ini tidak serta-merta terselesaikan. Dan Rasulullah SAW, karena ini masalah pribadi, tidak mendesak untuk kebutuhan umat. Tidak berijtihad dalam hal ini.
Rasulullah SAW menunggu keputusan Allah terkait dengan hubungannya dan istri-istrinya. Kan itu. Makanya sampai 1 bulan. Begitu ayat turun, maka kemudian keputusan didapat. Kan gitu. Itu dalam surah Al-Ahzab. Ya. Dalam surah Al-Ahzab. Dan keputusannya itu waktu itu antara mau mengikuti sepenuhnya cara hidup, dalam hal ini cara belanjanya Rasulullah SAW. Belanja rumah tangga. Dengan apa adanya sebagaimana yang Rasulullah SAW terapkan selama ini. Atau tidak mau itu, istilahnya mau lebih enak, tapi diceraikan dulu. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau memang mau tambahan uang belanja, oke, sini mau kasih. Tapi cerai dulu ya. Mau milih mana? Atau in kuntunna turidnallaha war rasula wal yawmal akhir. Wa rasulahu wal yawmal akhir. Atau kalian wahai istri-istri Nabi lebih menghendaki mana? Itu atau menghendaki Allah, Rasulnya, dan kebahagiaan hari akhir yang di level paling atas itu? Kalau gitu nurut. Kan ini keputusan dari Allah. Dan ini setelah 1 bulan loh. Nah itu kan. Tapi bagaimanapun, selama Rasulullah SAW hidup, permasalahan yang tadi sifatnya bukan pribadi Rasulullah SAW, masalah umat, itu otomatis terselesaikan. Kenapa? Karena kehadiran Rasulullah SAW. Artinya para sahabat itu kalau ada masalah yang terbarukan, masalah update, yang tidak ada sebelumnya masalah itu, masalah baru, kan tinggal nanya Rasulullah SAW. Tinggal nanya. Nanti tentu saja akan ada keputusan dari Allah atau dari Rasulullah SAW. Keputusan dari Allah itu pasti gitu ya. Keputusan dari Rasulullah juga sifatnya pasti, menyelesaikan. Sudah selesai. Tinggal masalahnya begini. Ketika para sahabat jauh terpisah dari Nabi SAW, dan kemudian ada menghadapi masalah baru. Contohnya, Mu'adz bin Jabal. Itu diutus oleh Rasulullah SAW untuk membimbing, membina masyarakat Yaman yang baru masuk Islam. Artinya jadi, ya kalau bahasa kita secara administrasi jadi gubernur lah. Tapi intinya membina masyarakat Yaman yang baru. Lah Yaman dengan Madinah tuh jauh sekali. Kan setiap kali ada masalah baru di Yaman, nggak mudah Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal kemudian menghubungi Rasulullah, nggak mungkin. Sementara masalah bisa jadi mendesak. Artinya sekalipun Rasulullah SAW ada, tapi tidak bisa diakses. Makanya saat itulah kan Rasul bertanya, bagaimana kalau engkau mendapatkan suatu masalah baru atau suatu masalah, gitu ya? Ya aku akan cari dalilnya dari Al-Quran, Kitabullah. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, artinya masalahnya belum disentuh oleh Al-Quran. Aku akan cari ketetapanmu ya wahai Rasul dari sunnah Rasulullah. Kalau tidak ada dalam sunnahku, artinya aku belum tetapkan masalah itu. Masalah itu betul-betul baru. Gitu ya. Ajtahidu ra'i, aku akan berijtihad ya Rasulullah. Mu'adz itu ulama, punya kapasitas keilmuan yang sangat tinggi. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, wa afqahuhum Mu'adz. Yang paling memahami seluk-beluk hukum Islam itu adalah Mu'adz. Jadi memang dia punya kompetensi. Dan kapasitasnya luar biasa. Otoritatif lah. Sehingga ketika Mu'adz mengatakan ajtahidu ra'i, ya legitimasinya kuat. Otoritasnya kuat. Dan ini dibenarkan. Kenapa? Karena tadi dalam Al-Quran tidak ada jawabannya. Dalam sunnah tidak ada. Masalah ini benar-benar baru. Maka harus berijtihad. Nah, ini asas dari persoalan madhab. Jadi di zaman Rasulullah SAW saja sudah ada ijtihad yang dilakukan para sahabat ketika mereka tidak bisa mengakses Rasulullah SAW. Tinggal nanti masalahnya, kalau kemudian setelah itu ketemu dengan Rasulullah SAW, mereka akan melaporkan, ya Rasulullah ada persoalan gini, dan kemudian aku atau kami mengambil langkah begini, memutuskannya begini.
Itu tinggal Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah setuju ya sudah kan. Ya, kalau tidak ya berarti sebagai sebuah kesalahan, tinggal tergantung persoalannya. Kalau memang hanya perlu istighfar ya istighfar dan seterusnya. Kan begitu. Jadi selama Rasulullah SAW bisa diakses, berarti permasalahan sudah final, selesai. Nah, kan Rasulullah SAW kemudian wafat. Begitu Rasulullah SAW wafat, kan jelas Al-Quran tidak mungkin ada tambahan ayat. Iyalah, Al-Quran kan turunnya kepada Nabi. Dan juga tentu saja sunnah Rasulullah SAW, hadis dan sunnah Rasulullah SAW juga terputus. Ya, orang pelakunya, subjeknya itu Rasulullah SAW wafat. Berarti tidak ada tambahan ayat Al-Quran dan tidak ada tambahan petunjuk sunnah Rasulullah SAW ketika Rasulullah wafat. Oke. Sementara perkembangan hidup atau isu-isu yang dihadapi oleh kaum muslimin itu justru semakin bertambah banyak. Semakin kompleks. Kenapa? Ya lihat aja dari segi geografis. Selama Rasulullah SAW hidup, secara geografis, kaum muslimin kan masih di dalam Jazirah Arab. Itu pun kebanyakan dari Jazirah Arab itu ya baru menerima Islam atau terpengaruh Islam itu di 3 tahun terakhir dari kehidupan Rasulullah SAW. Dari sejak tahun 8, tahun 9, tahun 10. Kan itu. Sementara setelah Rasulullah SAW wafat, itu kan dengan sangat-sangat pesat berkembang, menembus batas-batas biografis tadi. Masuk ke Afrika, gitu ya. Masuk ke kawasan atau wilayah yang dulunya di bawah Romawi, Bizantium di Syam, kemudian masuk ke wilayah Irak yang dulunya di bawah Persia, terus kemudian bahkan masuk di masa Umar ke Georgia, Kaukasus, Georgia, Armenia, gitu, Azerbaijan lah, gitu ya. Itu masuk ke Asia Kecil, kemudian berikutnya masuk ke Uzbekistan. Oh, secara geografis saja sudah kebayang. Ini multi etnis, multi etnik, multi ras, multi bahasa, multi budaya, multi peradaban, multi pemikiran, latar belakangnya. Artinya masalah-masalah baru itu muncul dengan begitu cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak dan itu butuh penyelesaian. Karena belum tentu masalah-masalah itu secara eksplisit gitu ya, ada dalam Al-Quran secara eksplisit. Kalau secara konsep nggak ada yang keluar dari bingkai atau framework Al-Quran, nggak ada. Konsep ya. Dasar-dasar nilainya ada. Tapi kan penyelesaian hukum itu penyelesaian kasus, penyelesaian yang detail, gitu loh. Belum tentu secara eksplisit dan detail ada dalam Al-Quran, gitu. Kan Rasulullah menyatakan ke Mu'adz begitu. Kalau engkau tidak dapatkan dalam Al-Quran, berarti memang sangat mungkin ada masalah baru yang tidak ada penyelesaian secara eksplisit dalam Al-Quran. Kemudian juga tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Berarti harus gimana? Kan ini harus diselesaikan karena ini dihadapi dalam kehidupan kita, konkret masalahnya. Nah, di sini kembali metode Mu'adz tadi, ajtahidu ra'i. Maka para ulama sahabat itu berijtihad. Nah, untungnya generasi sahabat itu yang berada di level mujtahid itu banyak sekali. Ulama-ulamanya level atas semua. Bahkan pemimpin negaranya saja, gitu. Khalifah-khalifahnya itu adalah ulama-ulama mujtahid. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu ulama-ulama top. Sehingga persoalan-persoalan baru yang muncul itu, yang jumlahnya tadi begitu banyak dan begitu perkembangannya begitu cepat, itu juga bisa diselesaikan dengan cepat. Karena orang-orang yang punya kemampuan, kapasitas, kompetensi, gitu, dan otoritas keilmuan yang tinggi itu juga banyak. Nah ini, sebenarnya tidak ada masalah dengan banyaknya isu yang berkembang, selama kemudian kualitas manusianya tinggi. Tapi kalau kualitas manusianya rendah, ya sudah.
Sedikit masalah aja nggak akan terselesaikan, berlarut-larut. Kenapa? Karena kualitas manusianya rendah, tidak bisa memberikan solusi. Nah ini dia. Jadi para sahabat itu berijtihad. Setelah Rasulullah SAW wafat itu berijtihad. Ijtihad batasannya, nih penting batasannya. Pada masalah-masalah yang memang tidak ada kasusnya di zaman Rasulullah SAW. Artinya tidak ada penjelasan atau penyelesaiannya secara langsung, secara eksplisit dari ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW atau dari praktek beliau dan pernyataan beliau. Mereka berijtihad. Maka kita akan dapati buku-buku yang membahas tentang ijtihad-ijtihadnya Umar. Saya punya buku judulnya Awwaliyat Umar atau Awwaliyat Al-Faruq. Kalau kita terjemahkan bisa dikatakan keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan baru yang dilahirkan oleh Umar bin Khattab. Artinya Umar adalah orang pertama yang menetapkan itu. Ini dan itu. Itu dalam satu buku kurang lebih sekitar 500 halaman. Banyak sekali masalah-masalah baru yang belum pernah ada di zaman Rasulullah SAW, gitu ya, atau tidak dalam Al-Quran, itu kemudian ditetapkan Umar. Di antaranya apa? Bahkan sampai Abu Bakar, masa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar cuma 2 tahun sebagai khalifah. Itu pemasukan negara secara ekonomi. Itu kan terbatas pada zakat, kemudian dari jizyah non-muslim yang tinggal di wilayah Islam, kemudian ghanimah, rampasan perang, fai, juga terkait dengan rampasan perang. Nah, dari situ. Yang ini terkait erat dengan apa? Dengan aktivitas. Kalau ya zakat kita tahulah gitu ya. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Kan seorang muslim yang punya standar kemapanan ekonomi lah gitu. Dengan adanya nisab, dengan haul dan sebagainya. Itu kan terbatas. Enggak semua orang kan bisa menjadi muzaki kan gitu. Artinya kalau kurang dari nisab udah otomatis tidak bisa muzaki atau tidak memenuhi syarat haul. Orang punya duit banyak, dia simpan ratusan juta, miliaran, cuma bertahan 6 bulan contohnya. Artinya bulan ke-7 duitnya tinggal 5 juta aja saldonya. Contohnya kan sudah nggak lagi wajib bayar zakat karena nggak sampai 1 tahun itu bertahan. Intinya tidak ada pemasukan permanen. Iyalah jizyah, ya kalau non-muslimnya itu kemudian masuk Islam, sudah nggak bayar jizyah lagi. Atau kalau dia kemudian menjadi sudah tua, ya sudah, nggak akan bayar jizyah. Karena jizyah itu ditetapkan kepada non-muslim yang produktif, yang kuat. Laki-laki. Jadi laki-laki, kuat dan produktif. Anak-anak, orang-orang yang jompo, orang tua jompo, kemudian orang yang cacat, itu tidak berkewajiban. Tidak akan muat. Oke. Terus kemudian apalagi rampasan perang. Ya kalau ada perang. Itu pun kalau menang. Kan gitu. Lah kalau kemudian kalah, atau bahkan tidak ada perang, ya nggak ada ghanimah. Tapi kan dampak dari perluasan wilayah itu apa? Ada banyak sekali lahan-lahan subur. Di Irak, sepanjang sungai Efrat, Tigris, di Mesir, Nil, dan seterusnya. Itu yang kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Setelah menang perang melawan musuh-musuhnya. Atau kemudian ada yang ditinggalkan oleh pemilik lamanya karena mereka migrasi. Gimana status tanah ini? Bagaimana mengelolanya? Dari sinilah muncul ide Umar untuk menetapkan, kalau bahasa kita, badan usaha milik negara, BUMN. Jadi tanah-tanah itu nggak dibagikan sebagai rampasan perang, tapi sebagai milik negara yang akan dikelola oleh rakyat, gitu ya. Tentu saja dengan hak kelola bukan hak milik pada dasarnya. Yang subur-subur itu hak kelola, yang kemudian nanti akan bagi hasil dengan negara. Nah,
Dari situlah negara punya pendapatan permanen karena status tanah itu permanen, secara permanen milik negara. Walaupun nanti pengolahnya atau pengelolanya bisa berganti. Tapi kan statusnya dia hak kelola. Jadi negara punya sumber pendapatan yang permanen. Dan itu terus dikembangkan, maka jumlahnya besar, jutaan dinar itu dalam 1 tahun. Ini nggak ada di masa Rasulullah SAW, nggak ada, belum ada. Karena persoalannya juga belum ada. Ada jutaan hektar coba, itu kan di zaman siapa? Hanya di zaman Umar. Sebelumnya nggak ada. Sehingga Umar harus memutuskan itu. Betul, saya katakan tadi, konsepnya ada dalam Al-Quran. Umar pun menggali secara konsepnya dalam Al-Quran. Tapi kan nggak ada keterangan dari dalam Al-Quran bahwa kalau kalian menang dalam perang dan ada tanah yang sangat-sangat luas, maka nggak perlu dibagikan. Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis Rasulullah SAW. Itu ijtihad. Jadi BUMN itu ijtihad Umar, gitulah. Nah, jadi intinya terjadi ijtihad atau para sahabat setelah Rasulullah atau sepeninggal Rasulullah SAW melakukan ijtihad. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan, artinya mendesak. Karena ada masalah-masalah, ada isu-isu baru yang tidak ada model sebelumnya. Di zaman Rasulullah SAW itu nggak ada. Sehingga membutuhkan penelitian, gitu ya, pembahasan, gitu, penyelesaian yang itu melalui media ijtihad. Yang penting di sini yang ijtihad itu memang adalah orang-orang yang punya kompetensi untuk itu. Yang tidak kompeten nggak boleh ijtihad. Nah, kan kemudian generasi ini meninggal, habis. Masuk generasi tabi'in. Kan gitu. Di masa tabi'in, perkembangan persoalan, gitu ya. Ya wilayah juga masih berkembang zaman Bani Umayyah, sampai ke Spanyol, Portugal, coba bayangkan. Sampai di timurnya perbatasan Cina. Itu artinya tentu saja semakin banyak wilayah, semakin banyak orang dengan latar belakang yang berbeda yang masuk Islam, berarti kan, ataupun kemudian bersentuhan dengan umat Islam, berarti ada masalah-masalah baru lagi nih. Belum lagi tentu saja ada pertumbuhan atau perkembangan isu-isu sosial, interaksi kaum muslimin yang kemudian melibatkan banyak dan aktivitas yang beragam itu kan melahirkan masalah-masalah baru. Semakin rumit, semakin kompleks. Sementara tentu saja generasi tabi'in masih oke, artinya mujtahid-mujtahidnya luar biasa. Tapi bagaimanapun kan tidak bisa kita samakan levelnya persis dengan para sahabat yang pernah bersama Rasulullah SAW. Gitu. Belum lagi tadi wilayah yang begitu luas. Ini kemudian katakanlah gitu, mulai keteteran. Artinya kalau permasalahan-permasalahan, isu-isu yang baru itu diselesaikan oleh individu-individu melalui pendekatan pribadi-pribadi, gitu, tanpa ada sebuah metodologi yang bisa dipakai secara umum, gitu, ini sulit. Artinya tidak bisa dikembalikan kepada pemikiran individu-individu, gitu. Perlu ada sebuah standar metodologis. Nah, disinilah kemudian ulama akhir generasi tabi'in ini mulai melihat adanya kebutuhan itu, kebutuhan metodologi itu. Maka kemudian mereka mencoba untuk menggali gitu ya, dari tentu saja konsepnya dari Al-Quran, dari Sunnah, gitu ya. Kemudian dari praktek ijtihadnya para sahabat, kemudian generasi tabi'in, generasi awal tabi'in, gitu ya. Mereka merangkum itu semua, kemudian untuk membangun kaidah-kaidah itu, metodologi itu. Agar ketika ada masalah baru, tidak ada dalilnya secara langsung dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan dari keputusan-keputusan generasi sebelumnya, sahabat, tabi'in, kemudian bisa dimasukkan ke dalam satu kaidah. Dari kaidah itu kemudian bisa dipecahkan. Nah, makanya dari sini
kita harus paham bahwa kemunculan madhab-madhab ini sebenarnya adalah sebuah solusi cerdas dari generasi ini, dari generasi akhir tabi'in junior, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang dihadapi umat Islam. Yang tentu saja kaidah ini pun juga terus dikembangkan tadi untuk bisa mencakup semua permasalahan baru. Ini adalah solusi cerdas. Karena persoalan dasarnya tadi, ayat Al-Quran terbatas, hadis-hadis terbatas. Sementara masalah baru terus bermunculan. Kan gitu. Kan kita tidak bisa memaksakan gitu, untuk mendapatkan jawaban atau dalil langsung dari Al-Quran terkait dengan apa? Dengan masalah aplikasi, transaksi melalui aplikasi. Kan nggak mungkin kan kita memaksakan untuk dapat dari Al-Quran. Bagaimana sih menurut Al-Quran terkait dengan aplikasi transaksi online? Kan nggak bisa. Gitu loh. Nggak bisa. Karena memang tidak bisa dipaksakan begitu. Betul ada konsep besarnya dalam Al-Quran, tapi kan masalah detailnya, gitu loh. Masalah spesifik. Hukum itu kan harus spesifik. Nggak bisa general kalau hukum itu. Kalau kaidah bisa. Nah, maka kaidah-kaidah ini yang dikembangkan. Metodologi ini yang dikembangkan oleh para ulama kita. Mohon maaf Ustaz, ini waktunya sekitar Masya 15 Allah. menit sebelum sesi tanya jawab ya Ustaz. 15 menit. Berapa lama lagi? 15 menit Ustaz. Oh, masih ada 15 menit saya ya? Iya ya Ustaz. Oke. Saya akan ringkas. Dari sini kita harus pahami. Alangkah gegabahnya ketika ada yang berpikir bahwa mazhab ini berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya prihatin, secara pribadi saya prihatin dengan ungkapan sebagian orang, ya belakangan ini sih, yang mengatakan pilih Al-Quran atau Sunnah atau pilih mazhab. Nah, ini kan bagian dari dampak nih. Ini dampak dari tidak paham terhadap sejarah perkembangan mazhab, kemunculan mazhab. Kenapa muncul mazhab itu? Pilih Al-Quran, Sunnah, pilih Al-Quran atau kata-kata Nabi SAW, atau pilih kata-kata ulama dalam arti mazhab. Ini sembrono pernyataan ini. Ini kekeliruan yang besar. Karena dia melihat dari sejak awal bahwa antara Al-Quran dan Sunnah dan mazhab itu bertolak belakang. Keliru, dia nggak paham. Bahaya betul ini. Membenturkan. Kan secara emosi susah ya. Mau ikut Imam Syafi'i atau ikut kata-kata Rasulullah SAW. Waduh, yang nggak mungkin lah kita artinya itu sebagai pilihan yang seimbang kan nggak mungkin. Muslim manapun nggak mungkin berpikir bahwa saya akan memilih Syafi'i daripada Imam Syafi'i daripada Rasulullah. Nggak mungkin dari awal. Tapi kan ini dari awal kerangka berpikirnya udah keliru. Konsepnya udah salah. Melihat bahwa antara Al-Quran dan Sunnah itu bertolak belakang dengan mazhab. Pada dasarnya enggak. Sejarah kemunculan mazhab menunjukkan bahwa mazhab itu adalah sebuah upaya dari para ulama untuk membangun kaidah-kaidah, metodologi agar penyelesaian masalah ini tidak sporadis, tidak individual, yang tentu saja kualitas individu akan berbeda-beda dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu orang ke seorang lain. Tanpa kaidah ini akan sulit itu untuk lebih dekat sampai kepada tujuan syariat itu sendiri. Artinya maksud Allah dengan syariatnya. Justru itu untuk membingkai. Sejarahnya begitu. Tapi kan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, secara sederhananya ini luar biasa kata-kata ini. Artinya 100% benar kembali Al-Quran dan Sunnah itu. Dalam arti menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber. Kalau sampai di situ. Tapi kalau kemudian dalam arti kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh kembali kepada mazhab. Nah, ini baru masalah. Kenapa? Kalau kita tahu sejarahnya tadi, jelas sekali
bahwa kemunculan mazhab-mazhab fikih itu justru dalam rangka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi keberadaan mazhab-mazhab ini, sebenarnya ini merupakan manifestasi dari slogan ini, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ketika para ulama itu melahirkan metodologi-metodologi yang kemudian jadi mazhab itu agar kemudian umat Islam dalam menyelesaikan persoalan-persoalan, menyelesaikan hukum gitu, dari setiap isu dan permasalahannya tidak keluar dari kerangka besar dari Al-Quran dan Sunnah. Karena memang kenyataannya akan muncul selalu masalah baru yang tidak akan kita dapatkan secara eksplisit jawabannya dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi dari awal kita tidak boleh membenturkan itu. Bahwa kemudian, tapi kan kualitas mazhab tidak sama dari generasi ke generasi. Akhirnya ada, iya betul. Tapi dasarnya tidak salah. Itu yang penting. Basically tidak salah. Kalau kemudian ada 1-2 orang dari satu mazhab gitu secara pribadi, dia kemudian kita bisa artinya ya bukan kita lah, artinya para ulama bisa menilai bahwa ini keliru, ya bisa, itu bisa terjadi. Tapi kan basicnya nggak salah. Justru basicnya ini untuk memudahkan umat Islam kembali kepada Al-Quran Sunnah melalui mazhab. Karena kalau kemudian kita paksakan ini supaya kita bisa menalar ya. Kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, artinya apa? Setiap permasalahan hidup kita yang baru ini, kita harus menemukan dalilnya langsung dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekarang, apakah setiap orang bisa langsung merujuk Al-Quran dan Sunnah? Pasti tidak. Pasti tidak. Dan sebagian besar umat Islam ini nggak bisa. Sebagian besar. Pertama, emang bisa bahasa Arab. Artinya ketika merujuk Al-Quran dan Sunnah itu langsung bisa dapat jawaban. Yang bisa bahasa Arab saja belum tentu bisa menyimpulkan suatu hukum dari ayat yang dia baca. Orang Arab saja belum tentu. Artinya orang Arab yang berbahasa Arab saja, dia membutuhkan alat yang komplit untuk bisa itu. Apalagi yang bukan Arab. Artinya pada kenyataannya, kalau kita maksud dengan kembali ke Al-Quran Sunnah itu, pokoknya udahlah, kita lihat Al-Quran bicara apa, itu. Siapa yang bisa melakukan ini? Segelintir orang. Kan gitu. Nah, kalau sudah segelintir orang, kan orang itu akan memahami teks Al-Quran dan teks hadis. Artinya, yang kemudian dia sampaikan itu adalah kesimpulan dari hasil analisanya, bacaannya, hipotesanya, atau apalah gitu ya. Dari teks-teks yang dia baca. Artinya kan dia tetap aja akan menyampaikan pendapatnya kan. Nah, kalau dia menyampaikan pendapatnya, sebenarnya tentu saja dia punya cara sebenarnya kan. Orang tersebut pasti punya cara, punya metode sampai ketika menyimpulkan dari bacaan teks ini. Karena memang secara eksplisit nggak ada. Gitu. Artinya yang diterima oleh orang, oleh pengikutnya, sebenarnya tetap aja pendapat. Lah, terus apa bedanya bobot pendapat dia dengan pendapat ulama-ulama mazhab dengan berdasarkan metode mazhab? Artinya bobotnya sama pendapat. Ujung-ujungnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kalau dalam arti langsung nggak akan bisa dilakukan. Hanya orang-orang tertentu segelintir dan itu sifatnya untuk pribadinya. Kalau orang lainnya, pengikutnya tetap aja taklid kepada pendapat. Apa bedanya sebenarnya? Nah itu dia. Jadi masalahnya bukan di slogan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi dalam tahap implementasinya. Gitu loh. Itu bagaimana? Nah, yang jadi problem kemudian ketika itu dikembalikan kepada kekuatan individu, lagi-lagi ini problem sebelum munculnya mazhab. Individu-individu ini, gitu loh. Ini pasti akan ada jarak, ada gap satu sama lain. Kalau tidak terbingkai dalam satu kaidah, ya itu akan menjadi persoalan kembali ke pribadi-pribadi. Dan ini akan menyulitkan. Makanya saya melihat ini sebagai dampaknya. Orang-orang atau pihak-pihak yang menggaungkan selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam arti kemudian membenturkan atau menolak mazhab, itu sangat-sangat jarang yang menyentuh persoalan-persoalan kontemporer yang terbarukan.
Karena dia tidak punya alat untuk sampai ke situ. Sehingga ujung-ujungnya ada banyak masalah di tengah umat ini yang tidak terselesaikan karena dari prinsipnya itu kemudian menghambat dia untuk sampai ke situ. Coba, sebenarnya kalau kita mau jujur, betapa banyak persoalan-persoalan di sekeliling kita hari ini yang berkembang. Dari persoalan politik, sosial, ya, manajemen, ekonomi, yang itu membutuhkan pembahasan-pembahasan yang tajam, yang kuat, gitu ya, dan kemudian terus artinya diperdebatkan oleh para ulama untuk supaya kemudian mapan matang. Ini kan nggak terjadi. Karena lihat, perdebatan di tengah umat ini ya seputar itu aja yang berulang-ulang kayak kaset yang diulang-ulang. Sementara masalah terbarukan itu tidak ada jawaban. Sehingga banyak yang meraba-raba. Ini kalau dalam transaksi, dalam bisnis sebenarnya halal atau tidak. Aduh, itu berat sekali. Karena ini. Artinya kita tidak kembali kepada tradisi madhab yang orisinilnya ya. Karena madhab juga kemudian ada sisi kekurangannya ketika kemudian menjadi full taklid di semua level gitu, semua level full taklid kemudian tidak mengembangkan. Kan yang jadi masalah sebenarnya tidak mengembangkan. Dulu madhab itu ketika dikembangkan, artinya apa? Para ulama melihat bahwa semua permasalahan umat harus terselesaikan. Maka lahirlah pengembangan. Nah, ketika tidak terjadi pengembangan itu, ini artinya apa? Ini sudah masuk ke asobia, ke taklid. Yang penting kelompok kita bisa membangun argumentasi bahwa kita benar dan yang lain salah. Ini juga sisi lain yang negatifnya ketika sudah masuk asobia. Sehingga masalah-masalah baru juga tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Kalaupun disentuh nggak matang, kelihatan sekali. Akhirnya ada banyak maslahat umat yang tidak bisa tercapai. Nah, kalau kembali kepada tradisi orisinil madhab yang merupakan metodologi untuk kemudian menaungi semua permasalahan itu, saya yakin itu akan menjadi berkah. Perspektif, perbedaan hasil kesimpulan dalam masalah madhab biasa. Toh ini bukan perbedaan pendapat dalam masalah yang fundamental, yang usul. Enggak, ini masalah furu. Masalah furu yang itu intinya adalah lahir dari hasil ijtihad, kata Rasulullah SAW. Kalau memang selama itu betul-betul masuk dalam koridor atau kategori ijtihad, yang benar 2 pahalanya, yang meleset. Artinya tidak tepat, meleset 1 pahalanya. Artinya tidak ada yang kemudian jadi batil, nggak jadi mungkar selama dalam koridor ijtihad itu. Ini yang harus kita pahami terkait dengan dari mulai asal usul dan kemudian bagaimana mazhab itu menjadi mapan, established gitu ya. Dan apa dampaknya terhadap persoalan kita sebagai umat yang hidup di belakangan ini dengan segala persoalan yang begitu kompleks. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz atas pemaparannya, ini sangat menarik sebenarnya ulasannya Ustaz ya. Ini kita buka sesi tanya jawab di chatbox saya. Ini ada 2 pertanyaan Ustaz, mungkin kita mulai di situ Ustaz ya. Dari Ibu Lia, ini yang pertama, di masa sekarang siapakah yang berhak menjadi mujtahid? Mengingat kapasitas ulama salaf yang luar biasa Ustaz. Mungkin gimana Ustaz? Ya, tentu kita tidak bisa mengambil standar suatu masa tertentu untuk kemudian itu bisa kita sebut atau kita terima sebagai mujtahid. Karena gini, kan ijtihad juga nggak mesti harus dalam arti seorang mujtahid harus menguasai segalanya, nggak juga syaratnya begitu. Artinya orang-orang, tentunya ada orang yang memang dia spesialis di satu permasalahan, di satu isu atau satu permasalahan lah, gitu ya, satu bidang lah enaknya. Artinya di bidang yang menjadi spesialisasinya, dia bisa untuk sampai di level mujtahid, walaupun tentu saja tidak bisa disamakan seperti Imam Syafi'i contohnya, tapi bisa saja. Artinya karena mujtahid juga, ijtihad juga atau mujtahid juga ada level-levelnya, gitu.
Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, ada mujtahid macam-macam gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya ketika seorang itu menguasai satu bidang, contohnya permasalahan, dan betul-betul tahu seluk-beluknya, ya dia bisa masuk di level ini, gitu ya. Di zaman ini sekalipun, ada banyak orang yang punya kapasitas itu. Ya cuman tentu saja tadi, kalau memang dia tidak menguasai semua bidang, dan itu memang sulit hari ini, ya paling tidak kan di bidang yang menjadi spesialisasinya. Kita harus menghargainya sebagai orang yang otoritatif di situ, gitu ya. Nah, kalau begitu konsepnya, hari ini ada banyak tidak sedikit orang yang mendalami dalam bidang maqasid contohnya. Ada Dr. Roy Suni, gitu ya. Dalam atau yang lain-lain lah selain Roy Suni juga ada. Dalam bidang fikih zakat, gitu ya. Karya apa namanya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu diakui dalam fikih zakat itu, artinya sangat-sangat kuat sekali di situ pembahasannya. Dan begitu juga yang lain-lain gitu ya. Nah, maka yang penting sekarang itu pertama kita sebagai pencari ilmu ya, sebagai murid. Posisinya kan kita mah ibarat kata ngumpulin remah-remah lah gitu ya. Kita harus tahu cara belajar kalau kita ini. Tahu harus belajar. Artinya jangan menaruh ekspektasi kepada satu orang untuk bisa menjawab semua masalah. Itu keliruan kita. Jadi kita tuh ingin kalau sudah suka dengan satu ustadz contohnya gitu. Dan susah istilahnya pindah ke lain hati, ekspektasinya itu ustadz itu menjawab semua masalah yang kita miliki. Artinya dia harus bisa menjawab segalanya. Sehingga kemudian apapun yang dia sampaikan kita terima. Sementara kalau yang lain itu nggak boleh begitu. Ustadz A, ini katakanlah spesialisasinya dalam bidang ini. Dalam bidang itu saya akan belajar dalam arti kemudian betul-betul menaruh ya kepercayaan. Siqah itu perlu percayaan. Bahwa memang dalam bidang itu beliau adalah rujukan penting. Itu pun tidak boleh kemudian buta mata ya, ta'assub 100% bahwa kemudian kalau ada orang lain yang juga menguasai bidang yang sama berbeda pendapat, ini mah pasti salah. Nggak boleh juga. Sebagai perspektif kita terima aja gitu. Tapi pada dasarnya itu tidak membenturkan antara keduanya dengan dalam arti yang ini mah ilmunya cetek nih, nggak boleh begitu kalau memang di spesialisnya di situ. Gitu ya. Nah, ketika kemudian ustadz itu tidak bisa dalam arti tidak menguasai bidang yang lain, jangan sampai kemudian kita kehilangan respek gara-gara tidak bisa dalam bidang yang lain. Siapa yang bisa digitukan? Artinya di bidang yang lain kita cari kepada orang yang memang punya penguasaan di situ. Kalau kita datang ke dokter mata, spesialis mata, kan itu mata ya, kan tentu kita percaya karena dia spesialis di situ kalau ada urusan mata. Tapi kan kita tidak bisa memaksa, dokter kan spesialis nih, gigi saya dong, kan gitu contohnya gitu. Lah kalau dokter itu angkat tangan, ya saya nggak percaya lagi nih dokter nih nggak bisa nih sebenarnya, nggak bisa gitu kan. Dalam dunia kedokteran aja kita bisa masih percaya, respect kepada dokter spesialis dalam bidang A gitu. Dan kemudian ketika memang masalahnya masalah B, ya kita alihkan ke spesialis yang lain dong. Gitu. Masa memaksa dokter mata untuk memeriksa liver, kan susah itu kalau kayak gitu. Nah, tapi dalam masalah keagamaan kita nggak begitu. Kita tuh banyak kalau sudah suka dengan satu rujukan, satu ustadz, seakan-akan dia harus bisa bicara dalam segala hal. Seakan-akan kalau bicara dalam apapun, itu pasti levelnya tinggi. Enggak, sebenarnya nggak bisa begitu. Nggak begitu. Bahkan kalau ada yang begitu pada dasarnya itu kayak dokter umum lah gitu ya. Ya tahu banyak hal tapi ya umum-umum aja gitu. Kalau masuk spesialis kelimpungan itu sebenarnya. Nah, maka kalau sekarang bagi kita adalah cari gitu, spesialisasi itu. Nah, di bidang itu oke. Di bidang itu saya ke sini gitu. Setidaknya ada pegangan gitu. Nanti bidang lain yang lain aja gitu. Nggak harus ustadz yang sama. Nah, kalau begitu, kita sendiri akan mendapatkan jawaban dari permasalahan kita. Jawaban yang maksudnya yang betul-betul memuaskan dan menenangkan, gitu istilahnya.
Karena yang begitu insya Allah ada, hari ini ada. Walaupun ya jangan kemudian ekspektasinya disamakan dengan Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, ya janganlah gitu. Nggak harus begitu kan gitu ya. Itu ya intinya, kurang lebih begitu sih. Allah Ta'ala. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan kedua, Ustadz. Masih dari Ibu Lia juga. Untuk di Norway, mana yang lebih baik? Mengikuti ijtihad Dewan Masjid atau mengikuti ijtihad dari seseorang dengan keilmuannya yang mungkin lebih baik dari Dewan Masjid? Dewan Masjid itu maksudnya apa nih? Nah, kalau di Norway ini kan ada organisasi ya apa masjid, Ustadz. Jadi Ya. kayak apa namanya? Contohnya aduh saya kena agak kurang juga nih apa ya. Misalnya ada organisasi di Norwegia, organisasi Islam di Norwegia itu anggotanya itu dari apa dipilih ya Ustadz ya gitu. Jadi kemungkinan apa namanya yang dekat dengan tinggal di masjid itu, jadi dia jadi anggota. Mungkin dia ada beberapa mungkin nggak semuanya mufti gitu Ustaz ya. Tapi dalam penentuan biasanya suatu hal itu dewan masjid yang artinya mengeluarkan menetapkan. fatwa lah. Ya mungkin seperti itu Ustaz ya. Seperti itu contohnya ya. Karena misalnya contohnya saya langsung mungkin silakan Ibu Lia nih kalau apa bertanya langsung mungkin ya. Tapi kayak yang setahu saya Ustaz ya, kayak kan di Norwegia ini ada beberapa kayak penetapan waktu puasa Ustaz ya. Itu ada beberapa pendapat Ustaz gitu. Jadi dan ada organisasi Dewan Masjid yang menetapkan. Nah, itu gimana Ustaz? Mungkin Ustaz. Ya gini, maksudnya kan kalau bayangan saya kan ke Dewan Masjid itu kayak DKM contohnya gitu. Kan yang penting kan orangnya sebenarnya. Artinya memang orangnya ini terdiri dari orang-orang yang punya kompetensi dalam bidang itu atau tidak, kan gitu. Artinya kalau DKM itu semacam ya kayak pengurus masjid, dalam arti memang untuk mengurus teknis, sementara keilmuan sih biasa-biasa saja. Ya tentu saja, kalaupun mengeluarkan tadi keputusan atau boleh dikatakan fatwa, ya kan harus dilihat kompetensinya gitu. Kalau memang itu hanya pengurus, tidak kompeten, ya walaupun mengeluarkan fatwa ya artinya tidak ada apa ya, tidak ada ya bukan juga keharusan pada saya ya, untuk diikuti gitu ya. Karena kalau masalah hukum, artinya masalah ilmiah lah. Kalau masalah ilmiah tentu saja harus dilihat dari sisi otoritas dan kompetensinya gitu. Tapi dia profesornya bidang apa gitu. Profesor bidang sejarah, sejarahnya sejarah Indonesia. Tapi kemudian berfatwa tentang masalah ibadah, ya tidak kompeten juga sebenarnya. Kecuali kalau memang artinya dalam masalah-masalah fikih dia juga sebenarnya punya artinya punya karya yang diakui atau walaupun tidak bergelar akademik di situ. Itu oke gitu. Tapi kalau semata-mata tadi dia profesor sejarah Islam, sejarah Indonesia gitu. Kemudian dia berfatwa tentang atau mengeluarkan pendapat tentang masalah ibadah ataupun hukum agama yang gimana. Wah, itu nggak kompeten ini, kacau gitu loh. Kalau kayak gini gitu. Yang penting kompetensinya. Ini masalahnya apa? Artinya harus spesifik gitu. Masalahnya apa? Yang mengeluarkan siapa? Nyambung nggak gitu. Kalau memang selama itu kompeten dan otoritatif, ya pada dasarnya sebagai sebuah kesimpulan hukum, dan kita kan orang yang awam. Kita ya, saya katakan kita. Ketika kita orang awam itu kan pada dasarnya mengikuti orang yang lebih mengerti. Pada dasarnya. Kaidahnya kan gitu. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak punya ilmunya, maka tanyalah, dalam arti tanya itu ya kamu jangan memutuskan sendiri, konsultasi dan ikuti orang yang memang bisa mengeluarkan atau punya kemampuan untuk memberikan keputusan. Orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan kita di posisi itu. Kecuali kalau kita di posisi saya juga nggak awam-awam amat. Artinya saya bisa menelaah gitu loh antara dua keputusan ini gitu. Kalau memang kita bisa menelaah, bisa membandingkan ya silakan, kita punya alat.
Ya, kita kan kemudian dengan begitu punya hak lah gitu ya untuk kemudian artinya punya alasan yang kuat untuk saya mengambil ini. Kenapa? Karena dengan alat yang saya punya, saya menimbang ini lebih cocok. Tapi kalau kita tidak ngerti sama sekali, maka yang paling penting yang kita ikuti itu adalah yang paling kompeten, gitu loh. Yang paling kompeten, yang paling otoritatif. Itu dasarnya, itu dasarnya. Kecuali dalam masalah-masalah yang memang ada kemaslahatan bersama, gitu loh. Artinya bukan persoalan pribadi semata-mata, tapi masalah bersama. Nah, dasar kompetensi tetap, gitu. Tapi ketika kemudian ada dua pihak yang sebenarnya kita lihat sama-sama punya kompetensi, sama-sama ya katakanlah punya otoritas. Yang satu sepenuhnya sangat privat pribadi, yang satu ini bisa dikatakan mewadahi kepentingan bersama. Ya sudah, ambil saja yang itu. Bahwa aspek kebersamaan itu penting selagi tadi dua sumber ini sama-sama kompeten. Kalau salah satunya tidak kompeten sama sekali atau tanpa tidak kompeten lah kita tahu, ya walaupun pendapatnya gimana pun jangan diterima. Karena nggak bisa tanpa ilmu. Harus berdasarkan ilmu, gitu ya. Karena memang itu harus syarat. Syaratnya adalah ilmunya benar, ilmunya kuat, kan itu. Tapi kalau sama-sama kuat, lihat mana maslahatnya yang lebih kuat, itu aja. Kalau tahu. Gimana Ibu Lia? Mau meluruskan sedikit mungkin Dewan Masjid. Mungkin saya. Enggak, Dewan Masjid nggak melulu tetangga juga Om Surya. Karena banyak juga ahli ilmu juga Ustadz di dalamnya gitu yang mereka memang punya background fikih dan sebagainya gitu. Ya. Tapi ada juga yang memang dia berpendapat sendiri gitu, kayak di Haugesund contohnya beliau sendiri karena nggak ada orang lain lagi mungkin Ustadz ya di sana dan membuat itu tadi jadwal puasa yang sendiri gitu akhirnya. Gitu nah, aja sih. Tadi makanya kalau memang ada dua sumber sama-sama punya kompetensi, sama-sama punya otoritas, maka ketika itu terkait dengan urusan banyak orang, kebersamaan, ambil yang maslahat berjamaahnya yang kuat. Itu intinya. Tapi kalau masalahnya masalah memang privat pribadi gitu ya. Ya kalau ada dua sumber ya ambil aja untuk pribadi aja. Artinya yang lain tidak ada hubungannya dengan lain. Tapi kalau terkait dengan kebersamaan, selama dua-duanya kompeten, selama dua-duanya punya otoritas, maka ambil yang bisa menjaga kebersamaan. Itu akan lebih baik. Baik Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Oh ya. Ya, nanti mohon maaf tadi interpretasi saya mungkin salah Ustaz. Jadi kita di pendapat Ustaz tadi ya yang harus kemudian selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak Bevi ya, Pak Bevi atau Ibu Dince, silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau tanya kalau bisa di-share secara singkat sejarah berkembangnya atau adopsi mazhab Syafi'i ke Indonesia. Oh. Ya, mungkin itu satu. Kalau diperkenalkan yang kedua, misalkan kan saya juga awam, saya juga jarang membaca atau mungkin nggak pernah membaca fikih yang Syafi'i seperti apa. Apakah sampai sekarang ini kalau saya mazhab Syafi'i masihkah itu dikembangkan untuk menjawab persoalan-persoalan yang kompleks sekarang ini, entah badan-badan atau ulama yang memang pengikut mazhab Syafi'i. Mungkin itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Bagi saya tidak mudah sih untuk menelusuri bagaimana mazhab Syafi'i masuk ke Indonesia persisnya. Karena ini pasti akan terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Otomatis gitu ya. Nah, yang jelas faktanya kita tahu Indonesia secara umum dari ujung barat ke ujung timur itu Syafi'i secara umum. Gitu ya. Berarti ini artinya dai-dai yang datang dari luar, ya dari luar maksudnya dari luar Nusantara, ketika masuk ke Nusantara, tentu saja kan bukan satu orang. Kita tidak mendapatkan fakta sejarah bahwa Nusantara ini dari Aceh sampai ke Maluku kemana itu pendakwanya satu orang gitu loh. Yang justru yang kita dapati pendakwa itu jumlahnya banyak. Ya kalau kita mengikuti sejarah Wali Songo gitu. Ini juga kan bukan pembatasan bahwa hanya 9, enggak.
sebenarnya lebih dari 9 kan. Artinya ulama-ulama di masa itu juga lebih dari 9. Cuman mungkin yang 9 ini punya semacam koordinasi atau apalah gitu istilahnya gitu. Intinya sebenarnya ulama kita tuh banyak. Para juru dakwah, apalagi Indonesia kan atau Nusantara itu kepulauan. Nggak mungkin lah satu orang itu keliling gitu. Yang bisa katakanlah kita terima yang logis itu ya di setiap pulau itu ada, bahkan di satu pulau bisa jadi bukan hanya satu orang gitu, ada beberapa orang dalam satu waktu gitu. Nah, yang jelas mereka ini kurang lebih mazhabnya semuanya Syafi'i. Katakanlah gitu ya. Kurang lebih mazhabnya Syafi'i. Atau mungkin awalnya tidak juga mesti langsung Syafi'i atau gimana. Tapi ketika di masa adanya koordinasi dakwah, terutama menjelang dan sampai awal-awal masa kerajaan-kerajaan Islam yang muncul di Indonesia, gitu ya, dari mulai di Aceh, di Pasai, gitu. Saya mendapati begini contohnya. Dalam Rihlah Ibnu Battuta itu kan petualang Muslim yang berasal dari Maroko, itu yang sampai ke Jawa kan, sampai ke Sumatera kan. Dia memberikan catatan bahwa penduduk Sumatera, kerajaan Muslim yang ada waktu itu, Pasai, itu bermadzhab Syafi'i. Ini sekitar abad 14. Abad 14. Sekitar 13 ke 14. Tahun 700-an Hijriah gitu ya. 14 berarti, kurang lebih 14. Abad 14. Itu bermadzhab Syafi'i. Artinya sudah ada kerajaan dan artinya mayoritas bisa dikatakan itu Syafi'i. Yang jelas untuk urusan atau mazhab yang dipakai oleh kerajaan waktu itu adalah Syafi'i. Ini artinya di masa awal-awal terbentuknya kerajaan Islam, tentu di situ nanti ada pengadilan, artinya qadha dan lain sebagainya. Itu menggunakan mazhab Syafi'i. Berarti ulama-ulamanya ada koordinasi. Nah, setidaknya di masa koordinasi ini, para ulama tampaknya sepakat menimbang wilayah Nusantara yang terpecah-pecah melalui pulau-pulau itu, supaya kemudian solid dan kuat ketika kemudian orang dari satu pulau ke pulau lain atau saudara-saudara ke daerah lain itu bertemu, supaya kemudian solid dan kuat. Gitu. Itu sepakat untuk mengajarkan satu mazhab. Itu yang saya duga. Melalui koordinasi itu mereka sepakat mengajarkan. Karena lihat, bahasa ajarnya yang mengembangkan bahasa Indonesia itu kan sebenarnya adalah kesamaan dalam mengajarkan ilmu-ilmu ini. Buku-buku ajarnya itu dari Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan, itu lebih kurang sama. Ini menunjukkan ada semacam kesamaan kurikulum. Ini menunjukkan ada koordinasi, termasuk menentukan mazhab Syafi'i. Kan seseorang bisa jadi menguasai 1-2 mazhab, bahkan 3 mazhab. Tapi yang kita ajarkan apa? Mazhab Syafi'i. Tampaknya itu untuk kemaslahatan masa depan persatuan umat Islam. Karena persatuan umat Islam itu kan salah satu tujuan utama gitu ya, yang tidak boleh diabaikan. Maka tampaknya itu yang saya duga. Dan ini sudah berjalan dari tentu saja sebelum Samudra Pasai, sebelum abad ke-14 gitu ya. Sebelum tahun 1300-an itu sudah berjalan itu. Karena catatan Ibnu Battuta aja tahun 1300-an Masehi gitu ya. Itu di Sumatera itu bermazhab Syafi'i kata Ibnu Battuta. Dan gitu. Itu menariknya di situ. Nah, tapi siapa juru dakwah dari mana? Tentu saja saat itu Baghdad baru runtuh. Artinya memang ada diaspora umat Islam pasca keruntuhan Baghdad ataupun Abbasiyah setelah diobrak-abrik oleh Mongol. Itu kemana-mana itu pasti pencahnya. Karena kan hampir seluruh wilayah Islam chaos. Nah, tentu jalur perdagangan itu yang diantaranya menghubungkan antara Arab dengan Sumatera. Sehingga kemudian ada mereka yang ke ke Sumatera dan ke Nusantara. Itu sebelum itu tentu saja. 1 abad sebelum itu kan Baghdad runtuh, dihancurkan oleh Hulagu Khan. Nah, jadi kurang lebih itu yang bisa saya gambarkan ya dari fakta-fakta sejarah atau yang terkait gitu ya, artinya secara tidak langsung gitu, tentang perkembangan mazhab Syafi'i di Indonesia.
Mazhab lain kan tidak menonjol di Indonesia. Tidak menonjol. Dan itu menunjukkan kearifan para juru dakwah. Sangat mungkin ulama itu menguasai 2 mazhab, 3 mazhab. Tapi mazhab apa yang akan kita ajarkan? Supaya kemudian merata, kemudian solid. Gitu. Syafi'i, tampaknya itu. Gitu loh. Tampaknya itu. Tadi yang kedua apa? Ada 2 bagian pertanyaan. Yang kedua, apakah sampai sekarang ini mazhab Syafi'i masih dikembangkan oleh ya katakanlah kumpulan ulama yang memang pengikut mazhab Syafi'i untuk menjawab tantangan-tantangan atau kompleksitas persoalan yang sekarang ini, Ustadz? Upaya itu tidak pernah berhenti sepanjang masa, apalagi 1 abad belakangan. Artinya seiring dengan kesadaran umat Islam untuk bangkit sejak masa akhir kolonial atau pasca kolonial, maka perhatian terhadap pengembangan ini lebih kuat daripada masa sebelumnya. Artinya memang pernah ada masa yang sangat-sangat buram, stuck gitu ya. Stuck sekali dalam dunia Islam termasuk pemikirannya. Tidak 100% stuck, tapi artinya tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari umat Islam. Itu bisa kita lihat 1 abad sebelum ini. Kacau balau sekali dunia Islam gitu. Artinya masalahnya tinggal individu-individu. Tapi itu yang menjadi kemudian modal untuk berkembang di masa ini. Sekarang ini banyak yang disebut dengan majma' fikih. Artinya semacam ya bisa dikatakan perhimpunan atau semacam dewan gitu yang dibentuk gitu, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontemporer gitu. Baik itu dilakukan oleh institusi pendidikan ataupun institusi organisasi kayak OKI gitu kan, itu kan punya majma' fikih gitu ya, yang kemudian melahirkan pengembangan persoalan fikih kontemporer. Itu bahkan itu lintas mazhab, artinya bukan 1 mazhab. Yang per mazhab pun tentu ada gitu ya, tentu ada sekarang ini berjalan semakin baik, artinya walaupun perlahan semakin baik. Cuma tentu saja kalau dikatakan apakah sudah bisa menjawab semua masalah, belum. Kita ini artinya baru dalam beberapa dekade, puluhan tahun ini gitu, untuk kemudian masuk ke ranah ini lagi gitu ya, dengan lebih serius dan lebih tersistem. Baru puluhan tahun. Tentu saja puluhan tahun itu nggak cukup gitu, karena memang warisan masalahnya sebelumnya berat sekali gitu ya. Tetapi perkembangannya bisa dikatakan perkembangan yang bisa membangun optimis gitu ke depan gitu, bisa lebih baik. Hanya memang kalau kemudian ditanya, berarti permasalahan kita sekarang udah terjawab? Belum. Dan tentu saja bukan tanpa tantangan. Tantangannya adalah tentu saja ghazwul fikri, gitu ya. Peradaban Barat ini luar biasa gitu. Bagaimana untuk bisa mereka berupaya untuk melumpuhkan setiap potensi umat Islam untuk kemudian menemukan kemandiriannya lagi, gitu ya. Intinya sih itu. Termasuk dalam berpikir, terutama itu dalam berpikir bahkan. Itu modal pertama. Allah Ta'ala. Makasih Ustadz. Sambil menunggu, masih ada waktu ya Ustadz ya? Ya. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya mau bertanya juga nih Ustadz. Ini kebetulan kita kan ini sangat terbatas Ustadz ilmunya ya. Maksud saya nggak belajar agama khusus di sekolah Islam dan hanya belajar dari Ustadz gitu Ustadz ya. Kalau misalnya menggabungkan apa itu gimana Ustadz? Mazhab itu Ustadz? Apakah ini gimana Ustadz ini? Sebenarnya bisa dikatakan begini. Kalau dalam arti bermadzhab itu adalah menggunakan metode untuk menyelesaikan masalah, itu bukan ranah kita termasuk saya gitu. Itu ranah ulama yang menguasai metodologi gitu loh. Kita makan dapatkan produk aja, kan sebenarnya gitu. Nah, bagi orang awam seperti kita, pada dasarnya mau dari 1 mazhab atau mau dari berbagai mazhab itu sama saja, nggak masalah gitu bagi orang awam. Yang penting memang yang kita ikuti itu tadi punya kompetensi otoritatif. Gitu. Artinya basicnya memang ilmu. Karena artinya nggak boleh harus 1 mazhab, sulit 1 mazhab, apalagi kemudian kita ini kan kesehariannya bukan berada di dalam lingkungan 1 mazhab itu.
dan tidak sepenuhnya bisa mengakses itu, dan juga kita juga tidak bisa, artinya bisa memahami batas-batasnya gitu loh. Sehingga kemudian apa namanya, mungkin dalam masalah ini kadang-kadang gini sebenarnya. Sebenarnya jujur, kita tuh tahu nggak sebenarnya ketika kita melakukan ini mazhabnya apa? Kalau gitu mazhabnya kan nggak tahu juga kan. Artinya kita sebagai orang awam, selama yang kita ikuti adalah orang yang berilmu, nggak masalah sudah. Cuma orang awam itu punya kewajiban terus belajar. Itu aja yang jangan ditinggalkan. Jangan gara-gara awam ya sudah kalau gitu aja gitu, tanpa belajar lebih gitu maksudnya. Asalnya berkata kalau makan itu ya udah siap saji aja, yang penting makan gitu. Enggak, kita punya kewajiban belajar. Yang penting selama kita terus belajar, maka produk ahli ilmu dari mazhab manapun kita pakai, menurut saya nggak masalah, gitu ya, nggak masalah. Karena memang masalahnya kita awam, gitu. Kecuali kalau kita bisa menentukan batasan, oh enggak dong kalau yang kayak gini harusnya begini. Itu kan artinya kita punya modal dong untuk artinya punya ilmu untuk membangun batasan itu, kan itu. Itu maksud saya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakallah Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Indra, silakan Pak Indra Fajri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya sederhana, Ustaz. Ketika kita menisbatkan diri kita kepada satu madhab gitu, terus kemudian kita dapati bahwa di dalam madhab itu tuh terjadi perbedaan pendapat gitu. Betul, ya. Nah, terus kadang-kadang perbedaan pendapatnya cukup besar gitu antara satu madhab. Nah, ketika misalnya di dalam satu madhab. Iya. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa ketika terjadi perbedaan pendapat si pendapat yang berbeda ini tuh tetap dinisbatkan kepada madhab yang sama gitu. Ya. Kan dalam madhab itu ada usul juga, ada usul, ada furu'. Artinya ada kaidah-kaidah dasar yang menjadi dasar dari madhab itu, dan kemudian ada pengembangan, ada turunan gitu ya, dari situ. Nah, maka ketika kita masuk ke turunan, ya, itu sangat mungkin antara di dalam satu madhab, dua ulama di dalam satu madhab bisa berbeda, karena ini sudah masuk ke produk turunannya. Gitu. Artinya itu terjadi di semua madhab. Karena itu memang apa namanya, by nature itu memang manusia pasti berbeda. Gitu. Bayangkan Al-Quran memberikan pelajaran yang penting sekali tentang kisah apa namanya, satu kasus yang terjadi dan kemudian disampaikan dalam arti dikonsultasikan kepada dua sosok yang luar biasa, Daud dan Sulaiman. Dua-duanya nabi, bayangkan. Itu kan kemudian apa? Nabi Daud kan memberikan keputusan lebih dulu. Orang ini kemudian merasa, katakanlah bahasa mudahnya tidak puas lah, mudahnya, tapi tanda petik lah. Kemudian bertanya kepada Nabi Sulaiman, kan ini ayah dan anak. Kemudian Sulaiman memberikan pendapat yang berbeda. Dan Allah mengatakan apa? Subhanahu wa ta'ala, fafahamnaha Sulaiman. Dalam kasus ini, pendapat Sulaiman lebih tepat daripada pendapat ayahnya. Wa kullan, dan masing-masing, baik Daud ataupun Sulaiman, kami berikan hikmah ilmu yang mendalam. Tapi bahwa kemudian bisa jadi ada perbedaan pendapat dan kesimpulan, dan salah satunya lebih tepat, itu bisa terjadi antara ayah dan anak dan sama-sama nabi. Bayangkan saja. Apalagi manusia biasa. Nah, tapi kenapa masih dinisbatkan kepada satu madhab? Karena mereka berbeda di katakanlah produk turunannya. Sementara akar atau dasar kaidah dasarnya sama. Gitu ya. Contohnya yang paling mudah, Imam Ahmad, dalam madhab Imam Ahmad, hadis dhaif itu lebih kuat posisinya daripada qiyas, artinya ijtihad. Gitu loh. Artinya selama masih ada teks hadis walaupun dhaif, itu dalam mazhab Ahmad loh. Ini berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i enggak, gitu loh. Terkait dengan masalah khabar ahad gitu. Jadi
ini ada apa namanya kaidah-kaidah dasar yang menjadi kekhasan setiap mazhab, tapi kemudian ada pengembangan furu'nya, cabangnya. Nah, di pengembangan ini dua ulama atau bahkan lebih dalam satu mazhab bisa berbeda, tapi tetap disebut satu karena memang akarnya tetap satu. Gitu loh. Kurang lebih begitu gambarannya. Allah taala. Kalau boleh ambil contohnya langsung, Ustaz. Halo. Iya. Sedikit lagi, Ustaz, kalau boleh, sedikit lagi. Iya, kalau justru saya minta contohnya kepada yang bertanya sebenarnya. Masalahnya apa yang pernah dia ada. Tapi kalau kaidahnya begitu. Misalnya di dalam ada satu kaidah tabarruk dan takarrub gitu ya. Nah, ada apa? Maaf. Mengambil berkat gitu. Oh. Takarrub. Tabarruk ya. Ya. Nah, jadi dalam ada mungkin ada sebagian ulama yang nggak membolehkan gitu ya, meskipun ulama tersebut telah bermadzhab Syafi'i gitu. Iya, oke. Jadi kadang-kadang saya suka bertanya juga ketika sudah berbeda pendapat yang sangat jauh seperti ini, kenapa masih dinisbatkan kepada mazhab Syafi'i gitu misalnya? Oh, kalau begitu persoalannya ya, perbedaan atau perselisihan dalam satu masalah kan bukan berarti perbedaan dalam semua masalah kan. Artinya bahwa kemudian dalam sekian banyak masalah masih sepakat, tapi dalam 1, 2, 10, 20, kan kalau 20 dari 2000 kan kecil, gitu contohnya gitu ya. Nah itu otomatis nggak kemudian dianggap berbeda mazhab gara-gara itu gitu loh. Artinya mazhabnya tetap. Ya Ibnu Hajar bisa jadi berbeda pendapat dengan Imam Nawawi, padahal sama-sama Syafi'i kan gitu, mengambil kesimpulan yang berbeda, sangat mungkin gitu ya. Tapi kan secara umum kan dua-duanya memang menggunakan metodologi mazhab Syafi'i kan gitu, katakanlah begitulah. Artinya itu perbedaan dalam 1, 2 masalah itu tidak kemudian membatalkan atau menggugurkan bahwa ini berbeda mazhab, enggak. Karena dalam banyak masalah atau lebih banyak masalah sama sepakat. Bisa jadi begitu masalahnya. Gitu ya. Allah taala. Masya Allah, jazakallah khair, Ustaz. Banyak. Terima kasih, Ustaz. Ini kebetulan waktunya sudah habis ini, Ustaz. Ya, mungkin kita karena pertanyaannya juga tidak ada lagi, mungkin kita akhiri aja, Ustaz ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Asep Sobari yang telah memberikan waktunya kepada kami, dan terima kasih juga kepada peserta kajian yang punya waktu untuk ikuti kajian ini. Kami juga memohon maaf, Ustaz, apabila ada kekurangan-kekurangan dari moderator dan dari tim kami, Ustaz. Ya, Ustaz. Kemudian kami minta kalau ada waktu, Ustaz, untuk membaca memimpin doa sebelum kita tutup, Ustaz. Baik. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimis salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi hab lana minas salihin, Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbana Rabbi waz'alna nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa batan fi baladina khassatan wa fi buladil muslimina 'ammah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, jazakallahu khair, Ustaz. Mungkin demikian kajian kita hari ini ya, Ustaz. Alhamdulillah, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair semuanya. Sama-sama, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ustaz.
Sama-sama.